Tak ada yang menyangka, seorang pemuda desa yang polos dan kikuk saat berbicara dengan turis justru mampu mencuri hati seorang bule cantik dari Paris. Senyumnya sederhana, tutur katanya gugup, tapi ada ketulusan yang membuat Claire jatuh tanpa ragu. Namun, saat cinta mulai tumbuh subur di tengah sawah dan udara pagi, satu rahasia kelam yang selama ini ia sembunyikan perlahan muncul ke permukaan. Dan bisa jadi, itulah awal dari semua luka. Tapi, apakah cinta mereka cukup kuat untuk bertahan setelah kebenaran itu terungkap? Sore itu, langit Yogyakarta muram. Awan menggantung gelap di atas Candi Pelaosan, membentuk bayangan kelabu yang menari di antara runtuhan batu bersejarah. Seperti menahan tangis, langit akhirnya tumpah juga. Hujan turun deras tanpa jeda. Claire mendesah frustrasi sambil menarik jaket tipisnya. Wanita berdarah Prancis itu berdiri mematung di bawah sebatang pohon, satu-satunya tempat berteduh yang bisa ia temukan saat hujan datang tiba-tiba. Ia menggerutu dalam bahasa ibunya, lalu menatap layar ponsel yang menunjukkan sinyal lemah dan peta offline yang tak lagi membantu. Damn it, where is the exit? Ia mendongak, berharap melihat petunjuk arah atau seseorang lewat, tapi sekelilingnya sunyi. Hanya batuan tua dan tanaman liar yang menemaninya. Hingga dari kejauhan, tampak sosok laki-laki muda sedang mengayuh sepeda motor pelan dengan jas hujan warna kuning menyala. Motornya tua, berbunyi cempreng, tapi berjalan pelan-pelan seolah terbiasa menghadapi medan berlumpur. Ia tampak kikuk, lalu menghentikan motornya di bawah rintik hujan. Setelah melepas helm, wajahnya terlihat kulit sawo matang, rambut sedikit berantakan, dan tatapan polos, sangat polos. Claire melambaikan tangan. Hey, excuse me. Hello. Pria itu melirik. Yes, Anne. You don't know how to go back. I parked my scooter far in the it's raining and the air. You lost. Tanyanya dengan logat kental, campuran Jawa dan Inggris. Claire mengangguk cepat. Ia berhenti, sadar pria itu tampak bingung setengah mati mendengar kalimat panjangnya. Pria itu menggaruk belakang kepalanya. Rain. You. Skuter, los, tapi hujan deras, dan tubuhnya mulai menggigil. Ia menatap pemuda itu, dan entah kenapa, ia merasa aman. Ia duduk di belakang pria itu, memegang jaket plastik murahan yang sudah basah kuyup. Tapi, di balik kikuk dan suasana yang nyaris absurd, Claire merasa menyenangkan. Claire tak bisa menahan tawa kecil. Yes, that's it. Pemuda itu ikut tertawa kikuk, lalu turun dari motornya. Saya bantu. You, naik motor saya. I take you. Claire ragu. Oke. Lalu tanpa sadar, ia menatap mata Claire lebih lama dari seharusnya. Ia baru sadar, wanita ini cantik sekali. Matanya biru kehijauan, rambut coklat gelap yang mulai lembab karena hujan, dan senyumnya manis, tulus, dan entah kenapa membuat jantung Andra berdetak cepat. I'm staying at Villa Ayem. I teach sometimes. Perjalanan melewati jalanan licin menuju tempat parkir skuter Claire berlangsung dengan canggung. Setelah sampai, Claire membuka helm pinjaman sambil tersenyum lebar. Merci beaucoup, katanya spontan. Pria itu memiringkan kepala. Apa tadi? Claire tertawa. Artinya thank you. Oh, sama-sama. Jawabnya cepat, meski jelas tak benar-benar mengerti. Claire menatapnya sejenak. Your name? Andra. Nama saya Andra. Jawabnya sambil menunjuk ke dada sendiri. Andra. Claire mencoba mengeja. Nice to meet you. Andra mengangguk cepat. Nice to meet you, Miss. Ibunya keluar dari dapur, membawa teh hangat. Claire. Andra mengangguk lagi. Claire menepuk pundaknya pelan. Thank you, Gan. Andra. Wong bule juga makan nasi. Andra. Sama aja. Kalau kamu jujur dan sopan, siapa tahu. Dan sebelum pergi, Claire mengeluarkan sesuatu dari tas kecilnya. Sebuah kartu nama. If you want to learn better English. Tentang seorang Claire Moreau yang tersesat di antara hujan dan candi. Andra menerimanya dengan tangan gemetar. Ia mengangguk, tak tahu harus berkata apa. Setelah Claire pergi, Andra masih berdiri di tempat, menatap kartu nama di tangannya. Claire Moreau, volunteer English teacher, Paris. Andra menelan ludah. Waduh. Ia merasa seperti baru keluar dari mimpi. Malam itu, Andra duduk di teras rumahnya yang sederhana,
memandangi kartu nama yang kini diletakkan di atas meja kayu. Andra, kok dimwe? Kedinginan? Andra menggelang. Enggak, Bu. Tadi nolong bule nyasar di candi. Terus, dia ngasih ini. Ibunya mendekat, melihat kartu itu. Walah, cantik. Toh, bule Prancis itu. Andra mengangguk pelan. Iya, dan baik banget, Bu. Tapi apa? Andra menghela napas. Aku ini siapa? Bu, pemandu wisata kampung. Bahasa Inggris aja belepotan. Lah dia. Ibunya tersenyum sambil menepuk pundak Andra. Andra diam. Tapi di dalam dadanya, tumbuh sesuatu yang baru. Bukan cinta. Bukan juga harapan kosong. Tapi rasa penasaran. Dan rasa ingin tahu. Pagi di desa Sambirejo selalu menyuguhkan ketenangan yang mahal. Udara segar menelusup di antara sela-sela daun jati yang bergoyang pelan. Aroma tanah basah sisa hujan semalam masih melekat di udara, dan suara yang berkokok bersahutan bagai orkestra alam. Di hadapannya, secangkir kopi hitam mengepul kopi robusta kampung hasil sangrai tetangga sebelah. Di sudut warung sederhana yang terbuat dari kayu jati, Andra duduk di kursi plastik sambil memegang ponselnya yang retak di ujung layar. Sudah 3 hari berlalu sejak pertemuannya dengan Claire, tapi bayangan wanita itu belum juga lenyap dari benaknya. Berkali-kali ia mengetik pesan di WhatsApp, berkali-kali pula ia menghapusnya. Tangannya terlalu canggung, dan hatinya terlalu pengecut untuk memulai obrolan. Matanya terus menatap kartu nama itu, saking gugupnya, ia hampir menjatuhkan ponsel ke dalam cangkir kopi. Hingga akhirnya, notifikasi muncul lebih dulu. Claire Mowo. Good morning, Andra, how are you today? Andra kaget. Waduh. Setelah 5 menit mengetik dan menghapus, akhirnya ia mengirim balasan. Halo, I am fine. You. Tidak ada tanda baca, tidak ada emoji, hanya kalimat sederhana, tapi jantung Andra berdebar seperti genderang hajatan. Tak lama kemudian, Claire membalas, I'm Jid, I'll go to the coffee farm tour today. Want to join? Andra membaca 3 kali. Ia mengernyit, lalu bertanya pada temannya yang duduk di sebelah. Yan, coffee farm tour artinya apa? Ia mengenakan kaos bersih, celana jeans, dan sendal jepit terbaik yang ia punya. Rambutnya disisir rapi, meski tetap membandel ke segala arah. Kawan lamanya, Yanto, yang bekerja sebagai petugas kebersihan museum, tertawa sambil menyeruput teh manis. Artinya tur ke kebun kopi. Andra, lah itu di dusun atas, Bu Rosa yang punya. Andra mengangguk cepat. Ia pun membalas. Tapi Andra hanya menjawab seperlunya lebih karena takut salah paham daripada tak mau bicara. Namun anehnya, percakapan mereka tetap mengalir. Yes, I can join. What time? 2 jam kemudian, Andra sudah berdiri kikuk di depan villa ayam, tempat Claire menginap. From different place. Ellen. Claire keluar dengan kemeja putih lengan panjang, celana kain abu-abu, dan ransel kecil di pundaknya. Wajahnya cerah, dan begitu melihat Andra, ia tersenyum lebar. That's what matters most. You look good, katanya ringan. Andra menggaruk kepala. You too, very good. Claire tertawa kecil. Come on, let's go. Di sepanjang perjalanan ke kebun kopi, Claire banyak bertanya. Do you like your job? Tanya Claire sambil menuruni jalan setapak. Andra berpikir sejenak. Yes, but not big money. Claire tersenyum. But you enjoy it. Andra menatapnya dan mengangguk pelan. Yes, I like meet people. Claire terdiam sejenak, lalu berkata pelan. Di kebun kopi milik Bu Rosa, mereka diajak melihat proses panen, pengeringan biji kopi, dan penyangraian sederhana. Claire terlihat antusias, memotret sana-sini, mewawancarai warga lokal dengan bantuan Andra sebagai penerjemah. Meski kadang hasil terjemahannya menimbulkan tawa kecil. Bu Rosa bilang kopi ini wangi karena tanahnya subur, kata Andra. Claire bertanya, she said anything about the process? Ia mendekat pada Bu Rosa, lalu kembali pada Claire. Andra bingung. Does coffee dry with soon? Andy laugh. She say, with soon Andy laugh. That's beautiful. Claire tertawa lepas. Andra tersipu. Ia tahu kalimat itu mungkin salah, tapi Claire tampaknya justru senang. Mungkin karena ada ketulusan dalam setiap ucapan polosnya. Claire menyeruput kopi hitam hangat buatan Bu Rosa,
sementara Andra menatapnya diam-diam. Setelah tur selesai, mereka duduk berdua di sebuah saung bambu. "Why did you come to Indonesia?" tanya Andra akhirnya. Claire tersenyum tipis. "Tiran." Andra mengernyit. "Run. From what?" Claire menatap cangkirnya lama sebelum menjawab, "From expectations. From a family who always tells me what I must do, how I should love, and where I should be." Andra tidak langsung paham seluruh artinya, tapi ia bisa menangkap luka di balik kata-kata Claire. Ia tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya mengangguk pelan dan berkata, "Bukan sekadar rasa nyaman, tapi benih ketertarikan yang datang tanpa undangan. Here, you free. No more must, just be happy." Claire menoleh, menatap mata Andra, dan dalam tatapan itu, ada sesuatu yang diam-diam tumbuh. Sore itu, Claire dan Andra pulang bersama. Mereka tidak banyak bicara, hanya menikmati jalan berbatu yang mulai lengang dan suara jangkrik yang mulai terdengar dari semak. Saat tiba di depan villa, Claire menatap Andra dan berkata pelan, "Thank you for today." Andra tersenyum. "Me too. Thank you for invite." Claire mengangguk, lalu masuk ke dalam. Tapi sebelum pintu tertutup, ia menoleh sekali lagi, tersenyum, dan melambaikan tangan. Andra berdiri lama di tempat, lalu menatap langit senja yang mulai merah, dan di dadanya, berbisik sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Apa mungkin bule itu beneran suka aku?" Claire duduk di beranda villa ayam, memandangi hamparan sawah hijau yang membentang sejauh mata memandang. Aroma tanah basah dan udara segar menjadi teman setianya setiap pagi. Tapi hari ini, hatinya tidak setenang biasanya. Di atas meja kecil di depannya, tergeletak sebuah amplop berstempel Prancis. Di sudut kanan, tertulis nama pengirimnya, Merimrau, ibunya. Claire menatap amplop itu lama, jari-jarinya gemetar saat membukanya. Isinya singkat, "Pulanglah, ada tawaran pekerjaan dari perusahaan keluarga yang menunggumu. Jangan kecewakan kami lagi." Tapi berat, "Syehari, ayahmu sedang tidak sehat, dan kami membutuhkanmu di Paris secepatnya. Kamu sudah cukup bermain-main di negara asing." "Maman." Claire memejamkan mata. Kalimat terakhir terasa seperti cambuk di dada. "Jangan kecewakan kami lagi." Seolah hidupnya hanya tentang memenuhi ekspektasi orang lain. Di saat pikirannya kacau, Andra justru datang dengan senyum polosnya. "Enak." Ia membawa sekeranjang pisang goreng dan 2 gelas es teh manis dalam plastik bening. Bajunya masih lusuh, penuh bekas tanah dari membantu ayahnya di ladang. "Bangga pagi, Claire. Delicious, crispy, sick?" tanya Andra pelan. "Sweet, mau pisang goreng?" Di sana, angin berembus pelan membawa suara jangkrik dan aroma malam yang khas. Semua itu bisa ia dapat hanya dengan satu keputusan. Pulang, Andra. Ia mengingat semua yang telah ia lewati di desa ini tawanya bersama Andra. Kopi di saung bambu, anak-anak desa yang menyapanya dengan senyum, dan rasa nyaman yang tak pernah ia rasakan di Paris. Tapi dari ekspresi Claire dan sorot matanya yang mulai berkaca, ia tahu ini bukan kabar baik. Claire tersenyum tipis. "Of course." Mereka duduk berdampingan di beranda. Claire mencicipi pisang goreng hangat yang digoreng dengan sedikit terlalu banyak minyak, tapi tetap enak di lidah. Andra menatapnya penuh semangat. Claire mengangguk. Andra cengar-cengir. Namun senyum Claire menghilang begitu saja saat ia menyodorkan surat itu ke arah Andra. "I got this today from my mom. I just need to talk to my parents, but I'll come back." Andra membaca dengan perlahan, meski tidak semua kata ia pahami. "Your father." "Yes, Andy." Ponsel Andra hanya menampilkan centang satu. Ia mulai gelisah, terus mengecek WhatsApp tiap jam. Hatinya makin gundah. "You go. They want me to go back. Nikah job, family company." Ia hanya memandangi langit, lalu tersenyum kecil. Lalu berkata lirih, Claire mengangguk. Ia membeli buku bahasa Inggris bekas, meminjam kamus dari guru SD, bahkan mulai menonton video pembelajaran dari warnet desa. Ada rasa asing yang mencubit hatinya. Ia tak tahu apa itu, tapi rasanya mirip dengan takut kehilangan. Andra menunduk. Claire tidak menjawab. "I don't know." Malamnya, Claire berjalan sendiri ke tepian sawah. Tapi ia juga tahu, keluarganya menunggu.
Pekerjaan menanti, gaji besar, jabatan prestisius. Namun saat ia memejamkan mata, bayangan pertama yang muncul justru wajah lugu, tangan yang cekatan, suara yang selalu gugup tapi jujur, dan tatapan yang menyembuhkan. Claire membuka mata. "Why is this so hard?" bisiknya pelan. Keesokan harinya, Claire menemui Andra di ladang. Ia berdiri di sisi sawah sambil membawa koper kecil. Andra yang sedang mengangkat pupuk langsung menoleh, terkejut melihat Claire berdiri sambil tersenyum sendu. "Claire, you go." Claire menggigit bibirnya, lalu mengangguk pelan. "Yes, I go. Just few days." Andra menunduk, menyembunyikan kekecewaan yang menyesak. "Oh, oke, you. Balik Paris. Only for awal." Jawab Claire cepat, menatapnya dalam-dalam. Andra menatap mata Claire. Dalam hati, ia ingin bertanya, benarkah atau hanya penghiburan? Namun mulutnya tak sanggup berkata apa-apa, selain, "Oke, be careful." Ya, Claire tersenyum. Lalu langkahnya menjauh, meninggalkan jejak di tanah basah dan kekosongan dalam hati Andra. Hari-hari berlalu. 2, 3, 6 hari. Claire belum kembali. Tak ada kabar. Sampai akhirnya, di hari ke-7, sebuah pesan masuk. "Claire wrote, Hi, Andra, I miss the village. And you? I'm trying to finish things here. Wait for me, okay." Andra menatap layar itu lama. Claire, di saat Claire berjuang di Paris, Andra mulai belajar lebih giat. Ia tidak tahu akan jati apa hubungan mereka. Tapi satu hal yang pasti, ia ingin pantas. Bukan jati orang kaya, tapi jati orang yang cukup baik untuk dicintai sepenuhnya. Pagi itu, Andra bangun lebih awal dari biasanya. Burung-burung belum berkicau, embun masih menggantung di ujung daun pisang belakang rumah. Tapi matanya tak bisa terpejam lebih lama. Ia gelisah. Sudah 2 minggu sejak Claire pergi. Meski sesekali mengirim kabar, pesan-pesannya semakin singkat, semakin dingin. Tidak ada lagi "miss you." Tidak ada lagi emoji senyum. Dandra tak berani menghubungi lebih dulu. Takut dianggap terlalu menempel. Tapi hatinya mulai dilanda cemas. Udara di dalam ruangan itu terasa berat bukan karena pengap, tapi karena tekanan. Ia berdiri di depan cermin kecil di kamar. Rambutnya awut-awutan. Bajunya hanya kaos oblong lawas yang sudah mulai kendur di bagian leher. Ia menatap bayangannya sendiri, lalu berbisik, "Kamu ini siapa? Andra, bule kaya begitu, mana mungkin serius sama kamu." Di sisi lain, di tengah kemegahan Paris, Claire duduk di ruang kerja sang ayah yang dipenuhi rak-rak penuh berkas. Ayahnya, pria berambut perak dengan jas hitam dan sorot mata tajam, menyodorkan kontrak pekerjaan ke hadapannya. Jangan hancurkan semuanya hanya karena pemuda kampung yang bahkan tak bisa bicara Inggris dengan benar. Kamu tinggal tanda tangan. Mulai minggu depan, kamu jadi kepala bagian komunikasi. Claire memandangi kertas itu. Angka-angka gaji besar tertera jelas di sana. Fasilitas lengkap, gedung megah, karier stabil. Tapi hatinya kosong. Dan Andra, gumamnya pelan. Ibunya yang duduk di sisi lain langsung menyahut. "Claire, dengarkan ibu. Kamu gadis cerdas. Punya masa depan cerah." "Yes, I'm back." Bahkan, ketika Claire mengajaknya makan malam di warung favorit mereka, Andra menolak dengan alasan sibuk padahal ia hanya duduk termenung di rumah. Kalimat itu menampar batin Claire. Tapi ia tetap diam, menahan emosi yang mulai menguap dari matanya. Beberapa hari kemudian, Claire kembali ke Indonesia. Andra tak tahu. Ia tidak mendapat kabar sama sekali. Saat melihat Claire berdiri di depan rumahnya dengan koper kecil dan senyum lelah, Andra hanya bisa terpaku. "Claire, kamu balik?" Claire mengangguk pelan. Tapi gengsi, rasa malu, dan ketakutan bahwa Claire akan meninggalkannya membuat semua kata-kata terkunci. Andra tak tahu harus bersyukur atau khawatir. Tapi yang membuatnya benar-benar panik adalah rasa rendah diri yang tiba-tiba kembali menyergap. Sejak saat itu, Andra berubah. Ia mulai menjaga jarak, tak lagi mengirim pesan lebih dulu, tak lagi menyambut Claire sesemangat dulu. Malam itu, Claire berdiri di depan rumah Andra, menatap jendela yang masih menyala. Ia menghela napas panjang sebelum mengetuk pintu. Andra membuka. Matanya sedikit merah, mungkin karena lelah atau menahan rasa bersalah.
Claire menatapnya tajam. My life, sir, is full of rules, expectations. But when I'm here, what you? I feel alive. Even when you talk in broken English, even when you wear that awful shirt. Claire tersenyum kecil. I feel warm. Kamu kenapa? Andra menunduk. Aku, biasa aja. Kamu menjauh, ujar Claire pelan. Andra menggigit bibir. Ia ingin menjelaskan. Claire, akhirnya ia bicara. Kamu cantik, pinter, kaya. Aku cuma tukang antar tamu. Aku malu. Aku takut kamu nyesel udah kenal aku. Claire menatapnya lama. Matanya berkaca. Aku tidak butuh kamu jati sempurna, Andra. Aku hanya butuh kamu jujur. Tetap jati kamu yang dulu. Yang selalu jujur dan hangat. Andra masih menunduk. Tapi perlahan, Claire menggenggam tangannya. Andra, listen. When I'm in Paris, I realize one thing. Ia juga mulai membantu di kantor desa, menulis proposal pariwisata agar desanya lebih dikenal. Andra tak bisa berkata-kata. Matanya panas, tenggorokannya tercekat. Lalu Claire berkata pelan, If I didn't love you, I wouldn't come back. Malam itu, mereka duduk berdua di depan rumah Andra. Tak banyak bicara, hanya duduk berdampingan, memandangi langit malam dan bintang-bintang yang terlihat jelas. Andra menatap Claire sekilas. Claire, ya, aku janji. Aku belajar. Aku gak mau kamu malu punya pasangan kayak aku. Claire tersenyum, menoleh. Aku gak pernah malu. Yang kupilih adalah kamu. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu nyata. Dan dalam diam yang penuh makna itu, hati Andra terasa damai untuk pertama kalinya sejak Claire pergi. Keesokan harinya, Andra mulai berubah. Ia ikut kursus bahasa Inggris daring, menyewa guru les dari kota, membaca buku-buku tentang budaya luar. Bukan karena ia ingin menjadi orang lain, tapi karena ia ingin tumbuh bersama Claire. Pagi itu, udara terasa berbeda bagi Andra. Ia berdiri di depan cermin kecil kamar, mengenakan kemeja putih bersih, celana kain yang baru dijemur kemarin sore, dan rambut yang disisir rapat meski tetap bergelombang tak mau diatur. Tangannya dingin, keringat mulai membasahi telapak. Di meja kecil, sebuah ponsel pintar pinjaman dari Yanto menyala menunggu panggilan yang bisa mengubah arah hidupnya. Claire akan mengenalkannya secara resmi kepada kedua orang tuanya. Hari ini, bukan sekadar pacar dari desa, tapi sebagai pria yang ingin Claire ajak hidup bersama. Wajah ayahnya terlihat kaku, ibunya lebih dingin dari biasanya, bibirnya tertarik rapat seolah siap meluncurkan kritik setiap saat. Sementara itu di villa, Claire duduk di meja kamarnya, menatap layar laptop yang terhubung dengan keluarganya di Paris lewat panggilan video. Claire, suara sang ibu tajam, jati ini pria yang kamu ceritakan? Ia menggenggam tangan pemuda itu, memberi isyarat untuk tenang. Claire menoleh pada Andra yang duduk gugup di sebelahnya. Yes, Maman, this is Andra. Ayah Claire mengangguk kecil, lalu berbicara langsung kepada Andra. I work as tour guide. I help guests know our culture. I like to learn more. Andy, I love Claire. Tell you us about yourself, Young Man. Lalu dengan bahasa Inggris patah-patah yang sudah ia latih selama seminggu, ia menjawab. Andra meneguk ludah. Ia mengangguk gugup. Ia menatap Claire sejenak, lalu menjawab pelan, I cannot give much money, but I can give respect, love, and the honest life. My name is Andra. I live in village. I'm asking you to trust my choice. Ibunya menahan napas. Ayah Claire menatap tajam, lalu berkata, Andy, what can you give her? Di ujung matanya, terlihat kilau air yang mulai mengumpul. Namun ia tak goyah. Pertanyaan itu seperti pisau yang menancap ke dada Andra. Hingga akhirnya ibunya menyela, dan I hope you know what you're doing. Suasana hening sesaat. You do realize Claire comes from a family of status. Tapi bukan karena takut, melainkan karena ia telah memilih. Mereka membuat rute-rute baru untuk wisatawan, mendesain brosur sederhana, dan membagikan cerita kebudayaan lewat media sosial. Dan pilihan itu membuatnya merasa bebas. She could marry a lawyer, a businessman, not a villager. Claire langsung menegakkan tubuhnya. Tangannya gemetar saat membuka satu persatu dokumen itu. Maman, I'm not asking for your approval to choose someone rich. Tapi ibunya tetap bersikukuh.
To stop hurting ourselves. Dan satu lembar foto Andra yang mengenakan baju tahanan. If you insist on staying, sir, you can forget your position in the family company. Kata-kata itu membuat Claire terdiam. I'd rather live simply and be happy than rich than unhappy. Jawabnya tegas. Ayah Claire menunduk dalam-dalam. If that's your decision. Panggilan pun berakhir. Setelah laptop ditutup, Claire terisak pelan. Mulutnya kaku, tak bisa bergerak. Ia tahu, inilah saat yang selama ini ia takuti. Andra menatapnya khawatir. Claire, kamu gak harus lawan orang tua kamu. Claire menggeleng, lalu memeluk Andra erat. Sometimes we have to hurt people we love. Tanpa berkata apa-apa, ia melangkah pergi. Andra tak mengejar. Ia tahu, ini bukan waktunya untuk membela diri. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka makin kuat. Claire mulai membantu Andra mengembangkan bisnis tur desanya. Ia merasa benar-benar sendiri. Namun, semua tak berlangsung mulus. Suatu siang, saat Claire sedang mengatur dokumentasi tur, ia menemukan sebuah map usang di laci rumah Andra. Isinya, fotokopi surat tilang, catatan sidik jari. Claire membeku. Andra pernah masuk penjara. Sore itu, Claire tidak pulang ke villa. Ia duduk sendiri di belakang rumah, di antara pohon pisang dan bambu tua, menangis dalam diam. Ia merasa dikhianati, dibohongi. Andra yang menyadari keanehan, menyusulnya. Aku, ikut temen. Motor curian. Aku gak nyolong. Tapi aku ikut, kena juga. Setahun di dalam. Claire, kamu kenapa? Claire tak menjawab. Ia hanya menunjukkan map itu tanpa berkata-kata. Wajah Andra langsung pucat. Claire menatapnya tajam, mata basah, suara bergetar. Why didn't you tell me? Andra tertunduk, suaranya nyaris tak terdengar. Karena aku takut kamu pergi. Claire terdiam, menahan emosi yang meluap. Kapan? Tanyanya. Saat aku umur 18. Claire masih menatapnya, tidak dengan marah, tapi kecewa. Why didn't you tell me when I chose you over my family? Andra memejamkan mata. Karena aku gak percaya. Kamu bisa terima aku kalau tahu. Claire berdiri. Ini, saatnya mempertanggungjawabkan semuanya. Malam itu, Andra duduk di teras sendirian. Ia menatap langit gelap tanpa bintang. Hatinya hampa. Dan untuk pertama kalinya sejak Claire datang. Hari berganti hari, namun Claire tak pernah kembali ke villa tempat biasa ia menginap. Nomor ponselnya tak lagi aktif. Semua pesan Andra centang satu. Tak ada jejak digital. Tak ada kabar dari warga desa, seolah Claire menghilang begitu saja dari bumi. Andra mencoba menghubungi nomor Paris yang pernah dipakai Claire menelepon orang tuanya. Tapi tidak pernah dijawab. Ia mendatangi villa ayam berkali-kali. Resepsionis bilang Claire sudah check out sejak malam itu. Tidak meninggalkan pesan. Tidak menyebut tujuan. Hanya satu kalimat saat ia pergi, I just need to clear my mind. Andra duduk di pinggir sawah tiap sore, menatap langit yang semakin sering mendung. Hujan mengguyur tanah, sama seperti hari pertama kali Claire datang ke hidupnya. Tapi kini, yang tersisa hanya sunyi dan dingin yang menempel di dadanya. Ia menyalahkan dirinya sendiri. Tapi seperti lelaki kebanyakan, Andra menyimpan semua luka dalam diam. Aku harusnya jujur sejak awal. Ia memutar ulang semua momen bersama Claire, tawa, jalan-jalan, kopi hangat, bahasa Inggris yang terbata-bata, pelukan diam-diam di bawah bulan purnama. Semuanya terasa terlalu indah untuk menjadi nyata. Dan kini, semua itu hanya tinggal kenangan. Dan itu yang penting. Ibu Andra ikut gelisah. Ia tahu anaknya sedang patah. Suatu malam, sang ibu duduk di samping Andra yang masih terjaga di beranda. Andra, kadang jujur itu memang sakit, tapi bohong jauh lebih menyakitkan kalau ketahuan. Andra mengangguk lemah. Aku pikir, aku bisa berubah dulu, baru kasih tahu semua. Aku takut, Bu. Takut kalau dia tahu siapa aku yang sebenarnya. Ibunya mengelus pundaknya pelan. Kamu bukan orang jahat, Andra. Kamu cuma pernah salah langkah, tapi kamu berubah. Ia langsung naik motor bututnya, menembus jalanan kota yang padat dengan jantung berdegup kencang. Tapi Claire mungkin gak lihat itu, Bu. Yang dia lihat, aku bohongin dia. Ibunya terdiam, rambutnya diikat longgar, wajahnya lelah,
namun tetap memancarkan kecantikan yang menenangkan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Andra menangis dalam pelukan ibunya. Beberapa hari kemudian, Yanto teman baik Andra datang dengan tergesa-gesa. "Andra, Claire, ada di Jogja?" Andra berdiri dari duduknya. "Serius, Yan? Aku harusnya jujur dari awal. Tapi bukan karena aku mau nipu kamu. Aku cuma takut." "Yah, tadi temenku ngeliat dia di kafe deket Malioboro. Duduk sendiri, nulis-nulis di buku." Andra tak menunggu lama. Saat sampai di kafe kecil itu, Andra melihatnya. Claire duduk di pojok ruangan, mengenakan sweater abu-abu dan syal tipis. Andra mendekat pelan. Hatinya bergetar hebat. "Aku nggak pernah pura-pura. Semua yang aku kasih, semua yang aku rasain, itu nyata." "Claire, malu, Claire. Aku pikir kamu terlalu sempurna. Kalau kamu tahu aku mantan napi." Ia membuka tasnya, lalu mengeluarkan sebuah buku kecil. Ia menyodorkannya pada Andra. "Kamu bakal pergi, dan aku nggak siap kehilangan kamu." Wanita itu menoleh perlahan. Pandangannya datar. Tak ada senyum, tak ada kejutan. Hanya ketenangan yang membekukan. Tertulis besar, "Hai, Andra." Andra duduk di depannya tanpa diundang. Tangannya gemetar, tapi suaranya berusaha kuat. "Maaf, aku salah." Claire menghela nafas panjang. "Belum, karena aku masih berharap kamu bisa bangkit. Terserah kamu, Andra." Ia menulis surat panjang, menceritakan semuanya. Tentang masa lalunya, kesalahannya, rasa bersalahnya, cintanya. "Aku nggak bisa terus menunggu." Ia tak tahu apakah akan dibaca. Tapi yang jelas, "I know, I understand why you did it, but it still hurts, Andra." Andra menunduk. "Aku rela kamu gak percaya aku lagi, tapi aku gak rela kamu pergi tanpa tahu." Claire menatap matanya. Untuk pertama kalinya, ia melihat mata Andra basah. Bukan karena lemah, tapi karena luka yang dalam. "Kenapa kamu gak cerita dari awal?" Andra mengusap wajahnya. "Karena aku. Tapi, kalau kamu mau aku tinggal di sini, jadi bagian dari hidupmu, kamu harus belajar jujur, karena cinta tanpa kejujuran gak akan pernah bertahan." Claire terdiam lama. "Ini, jurnalku." Andra membuka halaman demi halaman. Di dalamnya, ada coretan tentang kebun kopi, tentang sawah, tentang anak-anak desa, bahkan tentang dirinya. Dan di halaman tengah, "Even with his broken past, I still love him. But does he trust me enough to be honest?" Andra menutup buku itu, menatap Claire penuh harap. "Jetty, kamu masih?" Claire berdiri, mengenakan tasnya kembali. "Aku nggak minta kamu jadi orang kaya. Aku nggak peduli kamu pernah salah." Andra berdiri juga, tak berkata apa-apa, hanya menatap Claire seolah takut ia benar-benar akan hilang lagi. Namun sebelum pergi, Claire menoleh dan berkata, "Aku belum pulang ke Paris." Lalu ia pergi, meninggalkan Andra sendiri, dengan harapan baru yang dibungkus ultimatum. Malam itu, Andra kembali ke rumah. Surat itu ia selipkan di bawah pintu kamar Claire di villa. Ia tak ingin sembunyi lagi. Jakarta, kota dengan gedung-gedung menjulang tinggi, lalu lintas padat, dan kehidupan yang nyaris tak pernah berhenti. Ia akan menatap mata yang dulu membuatnya merasa layak dicintai. Di antara kebisingan itu, di sebuah kafe mungil yang tersembunyi di gang kecil daerah Kemang, Andra duduk dengan jantung yang berdebar lebih kencang dari biasanya. Gelas kopi di hadapannya belum disentuh. Setiap suara pintu kafe terbuka membuat lehernya refleks menoleh. Dan ketika akhirnya suara langkah kaki ringan terdengar dari arah pintu, hari ini, ia akan bertemu Claire. Setelah berbulan-bulan hanya mengandalkan kenangan dan penyesalan, hari ini, tangannya berkeringat. Ia tampak berbeda, tapi senyum yang ia lemparkan tetap sama senyum yang dulu membuat hari-hari Andra terasa seperti musim semi. Claire muncul, dengan kemeja putih longgar, celana kulot hitam, dan rambut digelung sederhana. "Claire," gumam Andra, nyaris tak terdengar. "Hi, Andra," jawab Claire pelan, duduk di hadapannya. Untuk beberapa saat, tak ada yang bicara. Mereka hanya saling menatap, seperti dua orang asing yang pernah menjadi segalanya. Akhirnya, Andra bicara duluan. "Kamu sehat atau sudah jadi orang yang berbeda?" Claire mengangguk.
Sehat, kamu juga. Aku nggak bisa bilang aku udah berubah total, Claire, tapi aku belajar. Setiap hari. Tapi ia tahan. Kali ini, ia tak ingin menangis karena kelemahan. Ia ingin kuat untuk menebus semua yang hilang. Dari rasa bersalah, dari sepi, dari kehilanganmu. Aku nggak lagi lari dari masa lalu. Aku berdamai. Alhamdulillah. Baik, karena aku tahu aku nggak bisa cuma tunggu nasib baik datang. Mereka minta aku bantu dokumentasi proyek sosial di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Dan mereka tahu tentang program bahasa kamu di desa. Aku harus cari, harus minta maaf dengan wajah, bukan tulisan. Hening lagi, Andra menunduk. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku mau bilang makasih, karena kamu udah mau ketemu lagi. Dan, maaf, mereka minta aku kembali ke Sambirejo. Sebagai fotografer profesional untuk semuanya. Bukan kamu yang aku benci, tapi rasa kecewa karena kamu gak percaya aku cukup dewasa buat tahu sisi gelapmu. Claire menatap matanya dalam, menyimpan banyak luka yang belum sembuh. Tak banyak kata, hanya langkah kaki yang perlahan mulai menyatu lagi, tanpa takut. Dan kalau kamu masih mau, aku mau menua bareng kamu di sawah. Warga desa pun mengenali wajah bule cantik yang pernah mengajar mereka cara menyeduh kopi ala Prancis. Di warung kopi, di kebun. Suatu hari nanti, kalau kamu masih di sini, dan aku sudah benar-benar pantas, apapun itu, bukan mahal, tapi bersinar karena ketulusan. Kali ini, tanpa takut, tanpa menyembunyikan siapa dirinya. Andra, aku datang bukan untuk dihibur, bukan juga untuk balikan. Aku datang karena aku ingin tahu, apakah kamu orang yang sama? Andra menarik napas panjang. Claire menatap keluar jendela. Waktu aku pergi, aku sempat benci kamu. Tapi setelah aku jauh, aku sadar. Andra nyaris menitikan air mata. Kenapa kamu datang ke Jakarta? Tanya Claire. Karena kamu. Jawab Andra jujur. Tapi juga. Claire tersenyum tipis. Lalu membuka tasnya dan menyodorkan sebuah amplop kecil. Aku dapat ini dari kampus di Paris. Andra membelalak. Serius? Claire mengangguk. Andra nyaris tak percaya. Berarti kamu bakal balik untuk kerja. Tapi aku belum janji akan tinggal. Malamnya, mereka berjalan menyusuri trotoar Kemang yang riuh dengan lampu-lampu temaram. Andra menatap Claire dari samping. Kalau nanti kamu balik ke desa, boleh gak aku harap satu hal? Claire menoleh. Apa? Andra menarik napas dalam-dalam. Boleh gak? Aku bangun semuanya dari awal, tapi kali ini, tanpa bohong, Claire terdiam. Lama. Lalu ia berhenti melangkah, menatap Andra, dan berkata pelan. Kalau kamu mau bangun semuanya dari awal, pastikan kamu bangun juga rasa percaya yang pernah kamu runtuhkan. Andra mengangguk pelan. Itu janji. 3 hari kemudian, mereka pulang bersama ke desa Sambirejo. Kedatangan Claire disambut anak-anak kecil yang dulu akrab dengannya. Dan di tengah senyum-senyum itu, Claire dan Andra kembali ke saung bambu yang dulu menjadi saksi awal cinta mereka tumbuh. Claire duduk, menatap sawah yang kini mulai menguning. Andra duduk di sampingnya. Claire, ya, aku tahu ini belum waktunya. Tapi aku janji. Andra membuka telapak tangannya. Di dalamnya, ada sebuah cincin sederhana dari perak. Aku akan lamar kamu. Claire tak menjawab, tapi dari matanya yang mulai basah, dari senyum kecil yang mengembang di wajahnya, Andra tahu, harapan itu belum mati. Dan cinta masih mungkin tumbuh meski pernah patah. Musim panen baru tiba. Langit di desa Sambirejo tampak lebih cerah dari biasanya, seolah turut menyambut semangat baru yang tumbuh di tengah-tengah warganya. Proyek pengembangan wisata berbasis edukasi bahasa dan budaya yang digagas Andra kini semakin berkembang. Mereka tak lagi menyebut diri mereka sepasang kekasih, tapi juga belum bisa saling melepaskan. Hubungan mereka kini dalam tahap perbaikan, seperti rumah tua yang sedang direnovasi dari puing ke puing. Wisatawan dari mancanegara mulai berdatangan, bukan hanya untuk menikmati sawah, tapi untuk belajar tentang hidup, kesederhanaan, dan kejujuran. Claire kembali bukan hanya sebagai fotografer proyek internasional, tapi juga sebagai pendamping Andra dalam banyak hal. Namun, di tengah geliat harapan dan kerja keras itu, badai baru mulai terbentuk.
Semuanya dimulai saat seorang pria asing datang ke desa. Berpenampilan rapi, berjas, berkacamata mahal, dan dengan aroma parfum yang menyengat. Namanya Louis Dubois, mantan kekasih Claire yang juga merupakan rekan bisnis ayahnya di Paris. Sudah kubilang, aku sudah bukan bagian dari dunia itu. Aku lihat proyekmu di sini. Keren, tapi kau tahu, semua ini bisa lebih besar. Kalau kau serahkan manajemennya padaku, aku bisa bantu. Tapi tawaran ini besar sekali. Bisa bikin desa ini mendunia, ujar Pak Lurah pelan. I'm here for business and Tibrain Claire Bak, ujar Louis pada perkenalan pertamanya di hadapan warga desa yang bingung. Tidak akan ada lagi ruang untuk nilai-nilai kejujuran dan kearifan lokal yang selama ini mereka jaga. Ia tak pernah memberi kabar bahwa pria itu akan datang, bahkan tak menyangka Louis akan datang sendiri ke Sambirejo tanpa pemberitahuan. Bahkan ibunya mulai mengirimi pesan panjang, memintanya kembali ke Paris dan menikah dengan Louis. Andra langsung merasa ada duri yang menusuk di dada. Claire tampak terkejut dengan kedatangan Louis. Apa maksud kamu ke sini? Tanya Claire saat mereka bicara berdua di villa. Aku nggak mau kehilangan keduanya. Ia bahkan menyodorkan proposal kerja sama dengan label Sambirejo Cultural Park by Louis Dubois Foundation. Untuk pertama kalinya, ia bertanya dalam hati, antara proyek ini tetap milik desa, atau kamu kembali ke Paris dan hidup nyaman? Kamu pilih yang mana? Tanya Andra lirih. Louis tersenyum santai. Ayahmu mengirimku. Dia ingin kau berhenti main-main di desa ini dan kembali ke Paris. Dan secara pribadi, aku masih ingin memperbaiki hubungan kita. Claire menggelang. Kamu gak bisa berdiri di sampingku. Tapi saya punya niat jaga desa ini biar gak kehilangan jiwanya. Lalu perlahan, beberapa warga mulai mengangguk. Ibu-ibu menitikan air mata. Anak-anak muda yang dulu belajar bahasa Inggris darinya mulai berdiri. Kalau kita terima semua ini, kita nggak lagi jati Sambirejo. Kita cuma jati objek wisata, bukan subjek kehidupan. Louis mendekat, berdiri bersama orang yang berjuang, bukan yang menjual mimpi. Louis mempresentasikan rencananya dengan bahasa Inggris campur Indonesia, meyakinkan mereka bahwa desa akan maju pesat dengan pembangunan resort, panggung seni internasional, dan jaringan investor global. Hari-hari setelah kedatangan Louis menjadi penuh tekanan. Louis mulai ikut campur dalam proyek desa, menawarkan dana investasi besar pada balai desa, menjanjikan pembangunan pusat wisata berstandar internasional. Andra jelas resah. Ia tahu niat pria itu bukan murni membantu, tapi banyak warga tergiur dengan dana dan janji kemewahan. Bahkan Pak Lurah pun mulai bimbang. Tapi dunia Claire jauh lebih besar dari ladang dan lumpur. Cepat atau lambat, dia akan pergi. Saya tahu kamu sudah banyak berkontribusi, Andra. Andra hanya bisa menggenggam tangannya erat. Ia tahu, jika proyek ini jatuh ke tangan orang seperti Louis, semua akan berubah. Sementara itu, Claire berada di posisi paling sulit. Louis menekannya lewat telepon dari ayahnya. Dia masa depanmu, Claire. Bukan si petani kampung itu, begitu isi salah satu pesan ibunya. Dandra tahu Claire sedang tertekan. Ia melihat bagaimana Claire lebih sering diam, lebih banyak termenung di pinggir sawah, dan sesekali menahan air mata yang tak sempat jatuh. Sampai pada suatu malam, mereka duduk berdua di saung bambu tempat yang dulu jadi saksi awal mereka saling jatuh cinta. Kalau kamu harus pilih, Claire menatapnya. Matanya merah. Andra mengangguk pelan, tapi kamu gak bisa punya dua-duanya. Dunia mereka gak akan pernah mau kamu di sini. Dan kalau kamu pilih mereka. Malam itu, Claire pulang lebih dulu. Andra tinggal sendiri, memandangi sawah gelap dengan kabut tipis menari di atasnya. Hatinya berat, apa aku cukup kuat jika harus kehilangan dia lagi? Esok harinya, Balai Desa mengadakan rapat akbar. Semua tokoh desa hadir. Andra berdiri paling akhir. Ia membawa presentasi sederhana, hanya papan tulis dan spidol. Saya memang bukan orang kaya. Saya nggak punya modal. Suasana hening. Pak Lurah menoleh ke arah Claire. Claire, kamu kerja sama Andra. Kamu yang paling tahu niat dia. Kami butuh keputusanmu. Kamu ikut proyek Andra atau ikut Louis? Semua mata menatap Claire, termasuk Andra. Claire berdiri. Matanya tajam.
Suaranya tegas. Aku pilih Sambirejo. Dan aku pilih. Louis tersenyum pahit. You'll regret this, Claire. Claire balas menatap. Maybe, but at least, I'll regret something I choose. Not something I was forced into. Louis pergi. Tapi sebelum meninggalkan desa, ia sempat berbisik pada Andra. Kamu menang hari ini. Andra hanya menatap diam. Tapi dalam hati, ia berkata, kalau dia pergi karena ingin, aku akan lepaskan. Tapi kalau dia tetap tinggal karena cinta, maka aku akan berjuang sepenuh jiwa. Musim panen baru tiba. Langit di desa Sambirejo tampak lebih cerah dari biasanya, seolah turut menyambut semangat baru yang tumbuh di tengah-tengah warganya. Proyek pengembangan wisata berbasis edukasi bahasa dan budaya yang digagas Andra kini semakin berkembang. Wisatawan dari mancanegara mulai berdatangan, bukan hanya untuk menikmati sawah, tapi untuk belajar tentang hidup, kesederhanaan, dan kejujuran. Namanya Louis Dubois, mantan kekasih Claire yang juga merupakan rekan bisnis ayahnya di Paris. Claire kembali bukan hanya sebagai fotografer proyek internasional, tapi juga sebagai pendamping Andra dalam banyak hal. Mereka tak lagi menyebut diri mereka sepasang kekasih, tapi juga belum bisa saling melepaskan. Hubungan mereka kini dalam tahap perbaikan, seperti rumah tua yang sedang direnovasi dari puing ke puing. Namun, di tengah geliat harapan dan kerja keras itu, badai baru mulai terbentuk. Semuanya dimulai saat seorang pria asing datang ke desa. Berpenampilan rapi, berjas, berkacamata mahal, dan dengan aroma parfum yang menyengat. I'm here for business, Andy. Tibreng Claire, ujar Louis pada perkenalan pertamanya di hadapan warga desa yang bingung. Andra langsung merasa ada duri yang menusuk di dada. Claire tampak terkejut dengan kedatangan Louis. Ia tak pernah memberi kabar bahwa pria itu akan datang. Bahkan tak menyangka Louis akan datang sendiri ke Sambirejo tanpa pemberitahuan. Ia bahkan menyodorkan proposal kerja sama dengan label Sambirejo Cultural Park by Louis Dubois Foundation. Apa maksud kamu ke sini? Tanya Claire saat mereka bicara berdua di villa. Bisa bikin desa ini mendunia? Ujar Pak Lurah pelan. Sudah ku bilang, aku sudah bukan bagian dari dunia itu. Jika proyek ini jatuh ke tangan orang seperti Louis, semua akan berubah. Tidak akan ada lagi ruang untuk nilai-nilai kejujuran dan kearifan lokal yang selama ini mereka jaga. Louis tersenyum santai. Ayahmu mengirimku. Dia ingin kau berhenti main-main di desa ini dan kembali ke Paris. Dan secara pribadi, aku masih ingin memperbaiki hubungan kita. Ia melihat bagaimana Claire lebih sering diam, lebih banyak termenung di pinggir sawah, dan sesekali menahan air mata yang tak sempat jatuh. Claire menggelang. Louis mendekat. Aku lihat proyekmu di sini. Keren. Kamu nggak bisa berdiri di sampingku. Tapi kau tahu, untuk pertama kalinya, ia bertanya dalam hati, semua ini bisa lebih besar. Kalau kau serahkan manajemennya padaku, aku bisa bantu. Hari-hari setelah kedatangan Louis menjadi penuh tekanan. Tapi saya punya niat jaga desa ini biar nggak kehilangan jiwanya. Kalau kita terima semua ini, kita nggak lagi jati Sambirejo. Kita cuma jati objek wisata, bukan subjek kehidupan. Louis mulai ikut campur dalam proyek desa, menawarkan dana investasi besar pada balai desa, menjanjikan pembangunan pusat wisata berstandar internasional. Lalu perlahan, beberapa warga mulai mengangguk. Ibu-ibu menitikan air mata. Anak-anak muda yang dulu belajar bahasa Inggris darinya mulai berdiri. Andra jelas resah. Ia tahu niat pria itu bukan murni membantu, tapi banyak warga tergiur dengan dana dan janji kemewahan. Bahkan Pak Lurah pun mulai bimbang. Saya tahu kamu sudah banyak berkontribusi, Andra, tapi tawaran ini besar sekali. Louis mempresentasikan rencananya dengan bahasa Inggris campur Indonesia, meyakinkan mereka bahwa desa akan maju pesat dengan pembangunan resort, panggung seni internasional, dan jaringan investor global. Tapi sebelum meninggalkan desa, ia sempat berbisik pada Andra. Andra hanya bisa menggenggam tangannya erat. Ia tahu, sementara itu, Claire berada di posisi paling sulit. Louis menekannya lewat telepon dari ayahnya. Bahkan ibunya mulai mengirimi pesan panjang, memintanya kembali ke Paris dan menikah dengan Louis. Dia masa depanmu, Claire, bukan si petani kampung itu, begitu isi salah satu pesan ibunya.
Dandra tahu Claire sedang tertekan. Sampai pada suatu malam, mereka duduk berdua di saung bambu tempat yang dulu jadi saksi awal mereka saling jatuh cinta. Tapi dunia Claire jauh lebih besar dari ladang dan lumpur. Cepat atau lambat, dia akan pergi. Kalau kamu harus pilih, Claire, antara proyek ini tetap milik desa, atau kamu kembali ke Paris dan hidup nyaman, kamu pilih yang mana? Tanya Andra lirih. Claire menatapnya. Matanya merah. Aku nggak mau kehilangan keduanya. Andra mengangguk pelan. Tapi kamu nggak bisa punya dua-duanya. Dunia mereka nggak akan pernah mau kamu di sini. Dan kalau kamu pilih mereka. Malam itu, Claire pulang lebih dulu. Andra tinggal sendiri, memandangi sawah gelap dengan kabut tipis menari di atasnya. Hatinya berat. Apa aku cukup kuat jika harus kehilangan dia lagi? Esok harinya, Balai Desa mengadakan rapat akbar. Semua tokoh desa hadir. Andra berdiri paling akhir. Ia membawa presentasi sederhana, hanya papan tulis dan spidol. Saya memang bukan orang kaya. Saya nggak punya modal. Suasana hening. Pak Lurah menoleh ke arah Claire. Claire, kamu kerja sama Andra. Kamu yang paling tahu niat dia. Kami butuh keputusanmu. Kamu ikut proyek Andra atau ikut Louis? Semua mata menatap Claire, termasuk Andra. Claire berdiri, matanya tajam, suaranya tegas. Aku pilih Sambirejo, dan aku pilih berdiri bersama orang yang berjuang, bukan yang menjual mimpi. Louis tersenyum pahit. You'll regret this, Claire. Claire balas menatap. Maybe, but at least, I'll regret something I choose, not something I was forced into. Louis pergi. Kamu menang hari ini. Andra hanya menatap diam, tapi dalam hati, ia berkata, kalau dia pergi karena ingin, aku akan lepaskan. Tapi kalau dia tetap tinggal karena cinta, maka aku akan berjuang sepenuh jiwa. Hari-hari di desa Sambirejo kembali berjalan seperti biasa, namun ada yang berbeda sejak pertemuan besar itu. Tak ada lagi Louis, tak ada lagi bayang-bayang ancaman dari luar. Yang tersisa hanya Claire dan Andra. Dan satu kesempatan terakhir untuk memperbaiki apa yang sempat retak. Proyek wisata desa yang awalnya sederhana kini mulai dikenal luas. Wartawan-wartawan lokal berdatangan. Media sosial ramai membicarakan cinta di tengah sawah dan bul cantik yang pilih tinggal di desa demi cinta. Saung bambu yang mulai tua, namun tetap teduh dan hangat. Tapi jauh dari sorotan kamera dan tepuk tangan warga, Claire dan Andra kembali duduk di tempat yang dulu mereka sebut titik awal. Ayahku masih menekan, ibuku masih menganggap aku gila. Tapi, anehnya, aku nggak peduli lagi. Sambirejo tetap berdiri. Kamu juga, kata Claire malam itu. Kamu masih di sini untuk berapa lama? Aku nggak bisa terus hidup di antara dunia mereka, kalau hatiku udah tertinggal di sini. Tapi kali ini, ia tak malu. Andra tersenyum kecil. Tapi aku belum tahu. Claire menarik napas panjang. Ia menatap Andra. Mata beningnya tak lagi ragu. Turis dari Kanada, Prancis, Jepang, dan Australia datang. Saat wajah Claire dan Andra muncul di layar tertawa di sawah, mengajar anak-anak, menyeduh kopi bersama semua penonton memberi tepuk tangan panjang. Terpesona oleh kearifan lokal yang dikemas dengan cara baru namun tidak kehilangan ruhnya. Aku sudah bertarung cukup lama. Dengan mereka, dengan kamu, dengan diriku sendiri. Dan aku sadar, aku tinggal, bukan untuk kamu, Claire. Tapi sekarang, aku cuma takut satu hal. Kehilangan kamu sebelum sempat bilang bahwa aku mau bangun hidup bareng kamu. Selamanya. Tapi karena ini juga mimpiku, membangun sesuatu dari nol. Bersama, air matanya tak tertahan. Seluruh desa hening, jujur, dan nyata. Andra nyaris tak bisa menahan air mata. Di tengah sawah, dengan latar langit senja dan tawa anak-anak desa. Tanpa kemewahan, tanpa pesta besar. Hanya cinta dan doa-doa yang mengalir tulus. Jetty, kamu gak akan pergi lagi? Bisiknya. Claire mengangguk pelan. 3 bulan kemudian, Sambirejo menjadi tuan rumah Festival Budaya Internasional pertamanya. Anak-anak desa tampil membacakan puisi dalam bahasa Inggris. Ada pertunjukan gamelan, batik tulis, dan tur edukatif ke ladang kopi serta sawah. Kamera menyorot wajahnya yang bersinar bukan karena make up,
tapi karena ketulusan. Di panggung utama, Claire berdiri mengenakan kebaya sederhana, memperkenalkan para pemuda desa dengan bangga. Sementara itu, Andra mengatur anak-anak di belakang panggung. Wajahnya tenang, penuh senyum. Sesekali ia menoleh ke arah Claire, dan hatinya berbisik, "Tuhan, terima kasih. Aku diberi satu kesempatan untuk menebus semuanya." Malam penutupan festival, ada kejutan dari panitia. Pemutaran video dokumenter tentang perjalanan proyek desa. Dan saat lampu padam dan suasana menjadi syahdu, Andra berdiri di tengah panggung. Claire yang tak menyangka langsung menatapnya penuh tanya. Dengan suara sedikit bergetar, Andra berkata, "Aku nggak pandai bikin pidato, tapi malam ini, aku mau jujur satu kali lagi. Di depan semua orang." Ia menarik kotak kecil dari sakunya. "Dulu aku takut kamu tahu siapa aku." Claire menutup mulutnya dengan tangan. "Claire Merau, maukah kamu menikah denganku?" Warga desa bersorak, anak-anak bertepuk tangan, kamera-kamera berkilat-kilat, dan Claire mengangguk. "Wih, Idu, yes, Andra, asau zintams yes." Andra memeluk Claire erat, dunia seolah menghilang di sekitar mereka. Tidak ada bahasa yang cukup untuk menggambarkan perasaan mereka malam itu kecuali satu, selesai. Bukan selesai karena akhir, tapi karena segala luka akhirnya sembuh. Segala ketakutan akhirnya reda. Segala harapan akhirnya menemukan tempat pulang. Tahun berikutnya, Claire dan Andra menikah dalam upacara sederhana. Claire tetap tinggal. Ia membuka studio kecil di belakang rumah mereka, mengajar fotografi untuk anak-anak perempuan desa. Andra melanjutkan program edukasi dan pelatihan wisata budaya. Keduanya hidup tak sempurna, tapi bahagia, dan itulah akhir dari kisah ini, tentang pemuda lugu yang pernah berbohong karena takut, dan bule cantik yang mencintainya bukan karena ia sempurna, tapi karena ia berani berubah.